Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang konsep elastisitas. Kalau video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran, kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Di sini elastisitas adalah ukuran kepekaan jumlah barang yang diminta ataupun jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jadi seberapa peka ketika terjadi perubahan harga terhadap permintaan maupun penawaran. Nah, kemudian di sini ada jenis elastisitas. Jadi ada dua. Yang pertama ada elastisitas permintaan atau Ibu simbolkan menjadi ED, elastisitas demand atau elastisitas permintaan, dan elastisitas penawaran atau ES. E-nya adalah elastisitas, S-nya adalah supply atau penawaran. Jadi ada dua jenis dari elastisitas. Kemudian selanjutnya adalah sifat elastisitas. Jadi ada 5 sifat elastisitas yang harus kalian hafalkan, yang harus kalian pahami, dan di sini harus digarisbawahi karena nanti berpengaruh terhadap perhitungan elastisitas. Yang pertama adalah jika elastisitasnya ini baik elastisitas permintaan maupun penawaran sama. Jika nilai elastisitasnya lebih dari 1, berarti lebih dari 1 itu 1,1 sampai seterusnya sampai 100 sampai ribuan atau bahkan sampai jutaan. Nah, ini maka permintaan ataupun penawarannya itu akan bersifat elastis. Elastis, ingat-ingat. Jika elastisitas lebih dari 1, maka permintaan maupun penawarannya bersifat elastis. Elastis itu artinya peka. Jadi di sini jika harga berubah 1%, maka permintaan maupun penawaran juga akan berubah lebih dari 1%. Artinya konsumen lebih peka terhadap perubahan harga. Jadi ketika akan membeli barang, konsumen akan melihat dulu harganya. Contohnya apa yang bersifat elastis? Contohnya adalah barang-barang yang memiliki substitusi atau barang-barang pengganti dan barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini ada kurvanya, baik kurva demand maupun kurva supply. Jadi bentuk dari yang bersifat elastis, kurvanya itu lebih landai. Ini lebih landai posisinya dibandingkan dengan sifat elastisitas yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita beralih. Yang kedua, jika elastisitasnya baik permintaan maupun penawaran itu kurang dari 1. Kurang dari 1 artinya dari 0,1 sampai 0,9 sekian. Jika elastisitasnya kurang dari 1, maka permintaan maupun penawaran itu bersifat inelastis. Ini tolong digarisbawahi. Jika N-nya kurang dari 1, maka sifatnya adalah inelastis. In artinya tidak peka. Jadi konsumen tidak peka terhadap perubahan harga. Mau berapapun perubahan harga, konsumen tetap membelinya. Artinya jika harga berubah 1%, maka permintaan maupun penawaran berubah kurang dari 1%. Contohnya apa barang yang bersifat inelastis? Contohnya adalah barang-barang kebutuhan pokok yang tidak memiliki substitusi atau tidak memiliki barang pengganti. Contohnya apa? Air. Jadi mau naik, mau turun, tetap kita akan membeli air tersebut. Nah, di sini kurvanya, baik kurva demand maupun kurva supply, ini lebih curam posisinya dibandingkan dengan yang elastis. Jadi kalau yang elastis itu kurvanya lebih curam, seperti ini. Kemudian, yang ketiga, jika elastisitas baik permintaan maupun penawaran sama dengan 1, ingat, sama dengan 1, maka permintaan ataupun penawaran bersifat elastis uniter atau disebut juga elastis satuan. Artinya jika harga berubah 1%, maka permintaan maupun penawaran berubah 1% juga di sini. Jadi tidak ada perubahan. Jadi sama-sama ketika harga berubah 1%, maka permintaan maupun penawaran itu sama 1%. Makanya di sini kurvanya ini lurus ya, garis lurus diagonal, baik demand maupun supply seperti ini. Kemudian yang keempat, jika elastisitasnya baik permintaan maupun penawaran sama dengan 0, maka
bersifat inelastis sempurna. Tolong digarisbawahi, ini inelastis sempurna. Artinya, berapapun perubahan harga, permintaan ataupun penawaran tidak mengalami perubahan alias tetap karena nilainya 0. Mau naik mau turun, permintaan maupun penawarannya itu nilainya tetap karena di sini nilainya 0 gitu. Contohnya apa yang bersifat inelastis sempurna, yaitu barang-barang kebutuhan yang sangat pokok atau barang-barang yang tidak ada barang-barang yang betul-betul primer atau betul-betul yang pokok. Contohnya seperti beras, gula, minyak dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk kurvanya, baik kurva demand maupun supply, ini garisnya garis vertikal. Karena berapapun perubahan harga, di sini permintaan ataupun penawarannya tetap, tidak ada perubahan. Jadi tetap di sini. Makanya di sini garisnya adalah garis vertikal. Dan yang terakhir, jika elastisitas baik permintaan maupun penawaran itu sama dengan tak terhingga. Ini simbol dari tak terhingga. Artinya permintaan atau penawarannya ini bersifat elastis sempurna. Ingat, ini elastis sempurna. Artinya pada tingkat harga tertentu, maka permintaan maupun penawaran jumlahnya sampai tak terhingga atau sampai tak terbatas. Jadi tak terhingga itu tidak ada acuannya berapa. Jadi sampai saking banyaknya itu kita tidak bisa menominalkan berapa. Karena saking banyaknya permintaan ataupun penawaran. Contohnya apa yang bersifat elastis sempurna? Contohnya adalah bahan bakar minyak atau BBM seperti itu. Nah, untuk kurvanya di sini, kurvanya itu beda dengan yang inelastis sempurna. Kalau elastis sempurna itu bentuknya horizontal. Jadi pada harga tertentu, permintaan maupun penawaran itu bisa mencapai sampai tak terhingga. Saking banyaknya itu kita tidak bisa menominalkan berapa jumlahnya. Ini makanya garisnya garis horizontal. Selanjutnya di sini ada rumus mencari atau menghitung elastisitas baik permintaan maupun penawaran. Kenapa di sini cuma ada satu rumus? Karena baik mencari elastisitas permintaan maupun penawaran rumusnya sama, cuma berbeda di key-nya saja. Jadi di sini Ibu simbolkan ini baik elastisitas permintaan maupun penawaran. Jadi E sama dengan delta Q dibagi dengan delta P dikali P1 per Q1. E di sini adalah elastisitas demand atau supply. Delta itu artinya perubahan. Delta Q itu berarti perubahan jumlah barang baik yang diminta maupun yang ditawarkan. Kemudian delta P ini adalah perubahan harga barang. Di sini yang dimaksudkan adalah P1. P1 itu adalah harga barang mula-mula atau paling awal, dan Q1 di sini adalah jumlah barang mula-mula atau jumlah barang awal. Ya, supaya lebih paham lagi, di sini ada contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Nomor 1 di sini, pada saat harga Rp500 jumlah yang diminta sebanyak 1000 unit. Sedangkan pada saat harga turun menjadi Rp400, jumlah barang yang dimintanya menjadi 1400 unit. Hitunglah koefisien elastisitas permintaan. Jadi kalian akan mencari elastisitas permintaan. Seperti biasa kalau soal cerita kita mulai dari diketahui terlebih dahulu. Diketahui P1, P2, kemudian Q1, Q2. P1-nya harga pertama itu adalah 500, kemudian Q1-nya di sana adalah 1000. Kemudian harga kedua di sini 400 dan permintaan yang kedua di sini adalah 1400. Yang ditanyakannya adalah elastisitas permintaan. Jadi simbolnya adalah ED. Kita jawab ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q dari mana? Dari sini.
Jadi delta Q itu sama dengan Q2 dikurangi Q1. Jadi Q2-nya adalah 1400 dikurangi Q1-nya adalah 1000. Jadi hasilnya adalah 400. Kemudian delta P-nya dari mana? Dari sini. Delta P sama dengan P2 dikurangi P1. P2-nya adalah sebesar 400 dan P1-nya adalah 500. Jadi 400 dikurangi 500 adalah negatif 100. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. Tadi delta Q-nya adalah 400 dibagi delta P-nya negatif 100 dikali P1-nya di sini adalah 500 dan Q1-nya di sini adalah 1000. Berarti 400 dikali 500 itu 200.000 dibagi 100 dikali 1000 itu adalah negatif 100.000. Kita coret nolnya, sisa negatif 2. Nah, untuk elastisitas di sini tidak melihat negatif positif, yang penting lihat dari koefisiennya atau nilainya. Kalau 2 sesuai dengan sifat elastisitasnya, ini berarti permintaan bersifat elastis. Kenapa elastis? Karena lebih dari 1. Artinya, ini dengan artinya ya. Artinya perubahan harga 1%, ya. Perubahan harga 1% menyebabkan perubahan demand atau QD itu sebesar 2%. Seperti itu. Jadi artinya bersifat elastis itu perubahan harga 1% menyebabkan permintaan atau jumlah barang yang diminta sebesar 2%. Itu untuk contoh yang pertama. Pada saat harga Rp500, jumlah yang ditawarkan sebanyak 20 unit. Sedangkan pada saat harganya naik menjadi Rp1.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 20 unit. Hitunglah koefisien elastisitas penawaran. Kalau tadi contoh yang pertama itu elastisitas permintaan, sekarang kita akan mencari elastisitas penawaran. Kita mulai dari diketahui P1-nya sebesar 500, kemudian P2-nya 1000, Q1-nya adalah 20 dan Q2-nya adalah 20. Kita langsung aja mencari delta P. Tadi rumusnya delta P itu adalah P2 dikurangi P1, jadi nilainya adalah 500. Kemudian delta Q-nya itu sama Q2 dikurangi Q1, jadi nilainya 20 dikurangi 20, 0. Di sini kita akan mencari ES atau elastisitas supply atau penawaran. Kita langsung jawab. ES adalah delta Q sama dibagi delta P dikali P1 per Q1. Jadi rumusnya sama, mau PD maupun ES itu rumusnya sama, cuma berbeda di sini. Q-nya di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat delta Q-nya di sini 0. Delta P-nya di sini 500 dikali P1-nya 500 dan Q1-nya 20. 0 dikali 500, 0. 500 kali 20 hasilnya 10.000. Jadi jawabannya 0 dibagi 10.000, 0.
Tadi sesuai dengan sifat elastisitasnya, jika hasilnya 0, maka penawaran bersifat inelastis sempurna karena nilainya 0. Artinya perubahan harga sebesar 1% penawaran atau supply ini tetap atau tidak mengalami perubahan karena di sini nilainya 0 seperti itu. Segitu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat dan kalian memahaminya. Jika ada yang ditanyakan, boleh nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.